Saudara, pasti Anda paham lah permasalahan yang ada di kota Jakarta. Anda yang di luar Jakarta ataupun Anda yang berada di kota Jakarta paham ada masalah banjir, ada masalah kemacetan, ada masalah penduduk yang sudah begitu banyak. Kota Jakarta adalah ibu kota negara yang tampaknya bebannya sudah begitu banyak. Jakarta sudah tampak lelah. Ini ruang hijau di tempat saya saat ini juga ini adalah pemandangan yang sebenarnya tidak gampang untuk Anda temukan di Jakarta. Karena Jakarta juga adalah kota yang didominasi oleh yang namanya gedung-gedung tinggi dan segala macam. Kita akan membahas bersama ahlinya, bukan saya sendiri karena sudah bersama Pak Yayat. Kita akan berbincang mengenai wacana nih Pak ya. Jakarta katanya ini udah kedua kali atau udah keberapa kalinya? Udah sering ya. Padahal zaman Bung Karno sempat dikemukakan. 1950-an. Katanya mau dipindah ke Palangkaraya. Jakarta udah lelah banget Pak kayaknya Pak. Iya, mungkin Jakarta sudah obesitas. Sudah kegemukan. Jadi mungkin orang yang agak sedikit mungkin kegemukan, makin lambat. Dan banyak sakitnya, karena persoalannya lingkungan tadi. Kita bayangkan sebuah kota dengan daya dukung yang terlampaui, apapun yang dibangun pasti punya risiko terkait dengan bencana. Contohnya misalnya bagaimana ketika kota tidak mampu melayani kebutuhan air itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat sensitif terhadap kualitas hidup. Masih ada aja gedung baru yang dibikin lagi Pak? Gedung baru terus bertambah, air tanah makin... Airnya dari mana? Nah, itu jadi persoalan besar lah kita, karena selain persoalan kebutuhan air, limbahnya luar biasa. Penduduk kita 10 juta lebih, ada 1,1 juta orang yang masih tidak memiliki jamban sehat. Air bawah tanah kita terkontaminasi E. coli. Jadi begitu banyak penduduk dan kita terlalu banyak persoalan karena infrastruktur kota belum siap untuk melayani yang 10-13 juta orang itu. Oke, jadi sebenarnya ketika ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya ataupun kota di luar Jawa lah, intinya seperti itu, ini tidak hanya semata-mata memindahkan ibu kota, tapi juga menyelamatkan kota Jakarta. Sebetulnya dalam konteks memindahkan ibu kota itu ada aspek yang perlu dipertimbangkan. Mungkin aspek politis ya, seperti Pakistan yang membangun sebuah kota sesuai dengan visi negaranya misalnya pada waktu. Kemudian Malaysia pindah ke Putrajaya karena dia membangun visi Malaysia 2020. Malaysia yang maju, Malaysia yang sejahtera itu diwujudkan dengan sebuah ibu kota yang mencerminkan semacam frontage-nya. Inilah kemajuan, ada ruang tamu untuk melihat. Nah, pertanyaannya ketika kita akan pindah itu sebetulnya pertimbangannya karena kita punya masalah atau lari dari masalah. Nah, ayo. Pertanyaan. Dua-duanya jangan-jangan. Karena kita belum pernah belajar membangun sebuah kota publik lah. Selama ini kota baru banyak dibangun tapi oleh pengembang, sangat private. Tapi kota yang terbuka sebagai sebuah ibu kota dengan fungsi yang lebih tegas sebagai pusat pemerintahan itu mungkin akan berbeda cara membangunnya. Nah, karena Jakarta ini terlalu kompleks karena berbagai fungsi ada di dalamnya. Bisnis ekonomi pemerintahannya semuanya dan semua mimpi orang yang punya masalah. Jakarta jawabannya. Jadi idealnya adalah saya harus menegaskan lagi idealnya menurut Pak Yayat pindah atau enggak Pak? Pertama begini, ketika pindah itu harus ada jawaban, bukan persoalan politis ingin. Nggak gampang nih ternyata. Tidak gampang. Apa Pak kompleksnya? Membangun kota adalah membangun kehidupan. Kota tidak sekedar membangun gedungnya, tapi bagaimana keberlanjutannya. Sekolah, rumah sakit, ekonomi, dan bagaimana menggerakkan orang tertarik untuk tinggal di kota tersebut. Karena kan orang akan mempertimbangkan daya tarik kota, mengkomparasi. Kalau saya tinggal di sini, kualitas hidup saya bagaimana? Biaya mahal atau tidak? Fasilitas pendukung atau tidak? Kalau di kota ini, jadi orang memperbandingkan. Seperti contoh, kalau kita ingin memilih sekolah, pendidikan, universitas itu pasti akan memilih misalnya apakah ke Bandung, apakah ke Jogja, apakah ke Malang, atau ke Jakarta, ya kan? Nah, demikian juga ketika orang akan memilih sebuah ibu kota, menempatkan fungsi pemerintahan itu harus tegas. Kota ini harus bukan sekedar membangun sebuah pusat pemerintahannya, tapi membangun sebuah kehidupan yang bisa mendorong kota itu tumbuh kembang secara mandiri. Nah, yang menarik adalah memang kalau model Malaysia, model Pakistan, Australia, India, itu konsep negara federal. Mereka butuh ibu kota sebagai pusat pemerintahan negara dalam konteks federasi itu. Kalau kita kan negara kesatuan, dalam konteks yang memang akan berbeda dengan wilayah otonom. Memang ada bagusnya
Janganlah semua mimpi membangun ibu kota baru kemudian menyelesaikan masalahnya. Belum tentu. Lebih bagus saat ini energi kita membangun ibu kota baru di tingkat kabupaten kota. Sehingga selevel sama dengan kualitas di Jakarta. Kita akan melihat misalnya contoh di Banyuwangi, bagaimana pemerintah kota Banyuwangi membangun kota yang livable. Bagaimana ada kota-kota lain yang menyatakan, kami nyaman, murah di sini. Karena orang akan memperbandingkan livable city, kota yang layak huni, itu lebih enak ditempati daripada di Jakarta ini uangnya banyak tapi crowdednya juga banyak. Jadi kesannya bukan membagi masalah yang sudah menumpuk di Jakarta kemudian dibagi-bagi, tapi membangun kotanya dulu sehingga nanti siapapun yang datang mereka sudah siap. Sudah siap. Jadi dalam konteks ini adalah kota yang livable, kota yang memang layak huni, itu punya beberapa kriteria. Pertama masyarakat itu punya harapan bahwa kota itu menjadi tujuan kehidupan mereka selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya. Kedua, kota itu mampu mensustain apa sumber daya yang ada. Jadi dengan demikian ada harapan kota tidak akan mengalami kekurangan dari berbagai hal untuk mendukung keberlangsungannya. Jadi jangan sampai model sekarang ketika kita membangun semuanya kita eksploitasi. Airnya, tanahnya, arealnya, RTH-nya hilang dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus kita dorong bahwa kota baru yang akan kita bangun ke depan adalah kota yang sustain, kota yang livable, ibu kota yang membanggakan, tapi ibu kota yang juga mandiri dan tidak terlalu membuat persoalan baru di tempat yang baru nanti. Oke, siap. Terima kasih Pak Yayat. Harapannya bagaimana nanti kota-kota lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, yang lain sebagainya itu bisa memiliki Jakarta in a good ways. Jakarta yang baik, Jakarta yang ramah ke depannya ya. Harapannya juga Jakarta bisa selamat nanti. Lagi, kajian adalah untuk membantu keputusan menjadi lebih baik. Mempertimbangkan berbagai aspek untuk menetapkan kita perlu pindah atau tidak. Karena satu kota tidak hanya untuk masa kita sekarang, tapi juga anak cucu kita nanti. Anak cucu. Karena kota adalah peradaban, kota adalah kehidupan. Oh mantap, kota adalah peradaban, kota adalah kehidupan. Itu perbincangan kita bersama Pak Yayat hari ini. Terlepas nanti apakah betul Jakarta akan dipindahkan, meskipun sebenarnya sudah tampak serius si Presiden Jokowi. Serius. Nanti kita akan tunggu hasil kajian akhir tahun. Itu perbincangan saya dengan Pak Yayat di hari ini. Kembali kepada Anda di studio.